Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari kelas Sistem Informasi B Pagi dengan NIM 2013000104. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku kelompok, di mana perilaku seorang pekerja dapat menentukan keberhasilan atau prestasi kerja, baik secara individu maupun kelompok. Prestasi seorang dalam suatu organisasi tergantung kepada efektivitas dirinya sendiri, kecakapan teknisnya, pengalaman manajerialnya, juga perannya yang dimainkan dalam organisasi. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang, contohnya ketika berbicara kepada seseorang, mendengarkan seseorang teman kerja, atau mendokumen sebuah laporan, memasukkan sebuah memo ke dalam pengolahan data, menempatkan unit lengkap ke dalam inventory, membaca buku, dan lain-lain. Di sini dapat saya singkat, perilaku kelompok itu atau perilaku organisasi yaitu dapat diartikan sebagai semua sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling tergantung dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang kedua, kelompok didefinisikan jika kedua atau lebih karyawan yang berinteraksi satu sama lain dan sedemikian rupa sehingga perilaku atau prestasi anggota dipengaruhi oleh perilaku atau prestasi anggota lainnya. Jadi di sini dapat kita simpulkan ketergantungan antara dua orang atau lebih itulah yang disebut dengan perilaku organisasi. Ada juga yang disebut dengan tim atau teams. Tim adalah kelompok yang sudah matang yang terdiri dari orang-orang yang saling bergantung, memiliki motivasi dan komitmen untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sebuah tim mungkin saja berawal dari suatu kelompok, tetapi tidak semua kelompok berkembang menjadi tim. Baik kelompok maupun tim memiliki persamaan atau perbedaan. Persamaan antara kelompok dan tim antara lain, yang pertama, baik kelompok maupun tim terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, yang seperti saya jelaskan pada awal tadi. Yang kedua, baik kelompok maupun tim menyediakan struktur pekerjaan dan interaksi di antara anggotanya. Yang ketiga, anggotanya dapat memainkan peran teknis, spesifik, pemimpinan, penyelesaian suatu masalah, dan peran emosional atau emotional roles. Dan yang keempat, baik anggota kelompok maupun tim memiliki sasaran bersama. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu perbedaan kelompok dengan tim, yaitu di kelompok atau grup. Di sini yang pertama bekerja untuk mencapai sasaran atau goal system bersama, goals bersama. Yang kedua, bertanggung jawab pada manajer. Yang ketiga, tingkat skill seringkali random. Yang keempat, performance-nya itu dievaluasi oleh pemimpin. Yang kelima, budaya adalah salah satu sumber perubahan dan konflik. Performance dapat positif, netral, atau negatif. Yang ketujuh, kesuksesan terutama akibat kerja pemimpinan itu dari kelompok atau grup. Sedangkan dari tim, yaitu terdapat komitmen total untuk mencapai sasaran atau goals bersama. Yang kedua, bertanggung jawab pada sesama anggota tim. Yang ketiga, tingkat skill seringkali saling melengkapi. Yang keempat, performance dievaluasi oleh para anggota, yang dimana di kelompok tadi performance-nya itu dievaluasi oleh pemimpin. Bedanya itu di tim performance dievaluasi oleh para anggota dan pemimpin, sedangkan di kelompok hanya dievaluasi oleh pemimpin saja. Budaya didasarkan pada kerjasama, collaboration, komitmen total terhadap sasaran bersama. Performance dapat menjadi lebih besar daripada sekedar perjumlahan kontribusi setiap anggota atau sinergi. Kesuksesan terutama akibat kerja keras pada anggota itulah yang di kelompok tim atau teams. Yang jadi perilaku adalah
Yang jadi perilaku kelompok tersebut adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu seperti pengertiannya tadi yang berinteraksi dan saling mengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang ataupun pertumbuhan diri. Bila satu kelompok terdapat dalam satu organisasi maka harus termotivasi untuk bergabung. Yang kedua, menganggap kelompok sebagai kesatuan unit dari orang berinteraksi. Yang ketiga, berkontribusi dalam berbagai jumlah kelompok. Yang keempat, mencapai kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Next, selanjutnya bentuk-bentuk kelompok. Di sini yang pertama ada kelompok primer atau primary group, di mana menurut pendapat Charles Hakluyt 1911 diambil dari Fred Lutnas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok primer adalah yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu kelompok primer itu adalah kelompok-kelompok primer yang mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama dari hubungan tatap muka mereka dalam beberapa perasaan tetap. Pada intinya mereka secara mendasar membentuk sifat sosial dan cita-cita individu. Secara umum istilah kelompok kecil atau small group ini dan kelompok primer atau primary group ini dipakai bergantian.